Like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi matematika kelas 5 tentang volume bangun ruang, kubus, dan balok. Langsung saja, mari kita simak videonya. Apakah itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang yang akan kita pelajari pada bab ini adalah bangun ruang, kubus, dan balok. Jika kita lihat secara sekilas, kubus dan balok mempunyai bentuk yang hampir serupa. Namun sebenarnya apabila kita lihat dengan teliti, kubus dan balok memiliki bentuk yang berbeda. Apakah perbedaannya? Perbedaannya terletak pada alasnya. Jika kubus mempunyai alas berbentuk persegi, maka balok mempunyai alas berbentuk persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan bentuk alas dari kubus dan balok. Alas kubus berbentuk persegi, di mana panjang sisi-sisinya semuanya adalah sama. Sedangkan balok mempunyai 2 panjang sisi yang disebut lebar dan 2 panjang sisi yang disebut panjang, sehingga panjang sisi-sisinya tidak semuanya sama. Nah, adik-adik, apakah kamu sudah memahami perbedaan kubus dengan balok? Nah, kita bahas lebih dalam tentang kubus. Berikut ini merupakan ciri-ciri bangun ruang kubus. Kubus mempunyai alas berbentuk persegi. Bidang sisinya berjumlah 6. Jika kita hitung sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kubus mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Apa yang dimaksud dengan rusuk? Bu Dila akan menggambarkan kubus di samping sehingga kita bisa menghitung jumlah rusuk pada kubus. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sehingga kubus mempunyai 12 rusuk, di mana rusuk-rusuknya sama panjangnya. Lalu kita beralih ke volume kubus. Rumus volume kubus dan balok yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Lalu kita bahas yang kubus dulu. Kubus sendiri alasnya berbentuk persegi, di mana sisi-sisinya sama panjangnya, sehingga rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka kita tulis sisi kali sisi. Lalu bagaimana dengan tingginya? Seperti yang sudah dijelaskan Bu Dila tadi, semua rusuk kubus panjangnya sama, sehingga tingginya pun mempunyai panjang yang sama. Maka bisa kita tulis juga sebagai sisi atau S. Jadi volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, atau bisa kita tulis dengan S pangkat 3.
Bisa juga kita tulis dengan R atau rusuk. Jadi bisa kita tulis S pangkat 3 atau R pangkat 3, di mana S dan R itu artinya sama, yaitu sisi atau rusuk. Nah, bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jika tadi volume dari kubus adalah sisi pangkat 3, lalu bagaimana kita mencari sisi jika diketahui volumenya? Maka kebalikan dari rumus yang di atas, kebalikan dari rumus pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Lawannya pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Maka jika kita mencari S sama dengan akar pangkat 3 dari V atau volume. Di sini yang kita maksud adalah volume kubus. Maka didapat panjang sisi kubus adalah akar pangkat 3 dari tadi rumus volume sendiri adalah sisi pangkat 3 atau S pangkat 3. Maka kita tulis di sini S pangkat 3. Maka dari sini ketemu sisi sama dengan nanti bilangan di sini berapa. Nah, ketemu sisi sama dengan sisi. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Sebuah bak mandi seperti gambar di samping berbentuk kubus dengan sisi 70 cm. Berapakah volume bak mandi tersebut? Nah, ini kita bisa langsung menuliskan rumus dari volume. Tadi rumus dari volume adalah volume kubus ya. Volume kubus sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Diketahui sisinya 70 cm, maka di sini kita tulis 70 kali 70 kali 70. Nah, setelah ditulis seperti ini, bisa langsung kita hitung 70 kali 70 kali 70. Kita hitung yang depan dulu. 70 kali 70, nolnya kita abaikan sebentar. 7 kali 7 berapa adik-adik? Iya, 7 kali 7 adalah 49. Kita bisa tulis 49. Karena tadi nolnya kita abaikan sebentar, maka kita perhatikan lagi. Nolnya berapa? Di sini ada 1, di sini ada 1. Maka nolnya ada 2. Bisa kita tuliskan di belakangnya. Nah, ini sudah kita hitung, masih ada satu sisi yang belum kita hitung, maka kita tuliskan lagi di sini. Jadi 4900 kali 70. Seperti hitungan sebelumnya, kita abaikan sebentar nolnya. Kita perhatikan angka yang bukan 0. Maka angkanya adalah 49 kali 7. Kita bisa coret-coret di bagian yang kosong ya. 49 kali 7. 9 kali 7 adalah 63. Maka kita tulis 3 di sini dan 6 di sini. 4 kali 7 adalah 28. 28 ditambah 6 34. Jadi 49 kali 7 adalah 343. 343 kita tulis di sini. Lalu kita perhatikan lagi jumlah nolnya. Kita hitung ada berapa nolnya? 1, 2, 3. Ada 3 nol, maka kita tulis di sini nolnya sejumlah 3. Nah, ketemu adik-adik, volume dari bak mandi di samping adalah 343.000. Satuannya apa? Karena di sini satuannya cm, maka di sini kita tulis cm. Karena ada 3, maka di sini cm pangkat 3. Karena tadi dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi ketemu deh, volume dari bak mandi tersebut adalah 343.000 cm3. Nah, adik-adik,
Bagaimana kalau volume bak mandi di samping kita ubah ke satuan liter? Apakah kalian masih ingat bagaimana cara mengubah satuan kubik ke liter? Siapa yang masih ingat? Ya. Kita cari tempat kosong untuk melanjutkan ya. Oke, 343 cm kubik. Kita ingat-ingat kembali satuan liter itu sama dengan berapa di satuan kubik? Ya, liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, di sini sentimeter kubik diubah ke desimeter kubik. Kita ingat-ingat arah tangganya. Di sini ada desimeter, di sini sentimeter. Maka dari sentimeter ke desimeter arah tangganya adalah naik. Naik satu tangga, di mana di sini adalah pangkat 3 atau kubik. Jadi kalau naik satu tangga berarti dibagi 1000. Maka V sama dengan 343.000 dibagi dengan 1000. Nah, ini bisa kita langsung coret saja, nolnya 3, di sini 3, ketemu 343 liter atau desimeter kubik. Selesai. Contoh selanjutnya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus terisi air sampai penuh dengan volume 216 liter. Berapakah panjang rusuk atau sisi bak mandi tersebut? Nah, adik-adik, di soal ini yang diketahui adalah volume. Maka untuk mencari sisi, rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volume, di mana volumenya adalah 216. Bagaimana cara menghitung akar pangkat 3 dari 216? Yang pertama, caranya adalah kita bisa menghafalkan bilangan-bilangan pangkat 3 sehingga kita bisa mencari akarnya dengan mudah. Namun apabila kita belum menghafal, kita bisa mencari dengan cara faktorisasi prima. Kita mencari dulu faktor-faktor prima dari 216. Maka seperti ini, pakai pohon faktor. 216 dibagi 2 108, dibagi 2 54, dibagi 2 27, dibagi 3 9, dan dibagi 3 3. Maka ini merupakan faktor-faktor prima dari 216. Kita tulis ya, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Bisa kita sederhanakan menjadi, karena dikalikan sebanyak 3 kali, maka 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Karena pangkatnya sudah sama, maka tinggal kita hitung yang bilangannya saja. 2 kali 3 pangkat 3. Maka 2 kali 3 adalah 6 pangkat 3. Maka di sini 216 bisa kita tulis dengan 6 pangkat 3. Maka sisinya adalah 6. Satuannya apa? Karena ini liter, berarti di sini satuannya desimeter. Kenapa? Karena liter itu sama dengan desimeter kubik. Kalau kubiknya hilang, berarti di sini desimeter saja. Untuk membuktikan apakah benar sisinya 6, maka kita balik rumusnya. Kita cari volumenya, di mana volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 36. 36 dikalikan 6. 6 kali 6 36, nyimpen 3. 3 kali 6 18 ditambah 3 21.
Nah, maka betul volume kubusnya terbukti 216. Di sini betul ketemu 6. Jadi panjang rusuk atau panjang sisi bak mandi tersebut adalah 6 desimeter. Tugas untuk adik-adik pada hari ini adalah amatilah lingkungan rumah kalian, lalu temukan paling sedikitnya 3 benda atau ruangan yang berbentuk kubus atau balok. Kemudian ukurlah rusuknya atau panjangnya atau lebarnya atau tingginya menggunakan meteran atau mistar. Mintalah bantuan dari orang tua kalian. Jika sudah, catatlah hasilnya dalam tabel seperti berikut ini. Budila memberikan 2 contoh bendanya atau ruangnya, bangun ruangnya. Yang pertama adalah lemari pakaian, di mana lemari pakaian di rumah Budila berbentuk balok dengan panjang 1,5 meter, lebar 0,6 meter, dan tingginya 2 meter. Selanjutnya ada toples kue lebaran, bentuknya kubus dengan rusuk 10 cm. Nah, adik-adik, coba silahkan kalian amati lingkungan rumah kalian dan apa saja benda atau ruangan yang berbentuk kubus atau balok. Lalu jangan lupa minta bantuan orang tua kalian untuk membantu menghitung panjang, lebar, tinggi, dan rusuknya. Nah, demikian yang dapat Budila sampaikan. Apabila masih ada yang kurang jelas, kalian bisa menyampaikan pertanyaan melalui email, WhatsApp, ataupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.